Unlin Sehat di Rumah berhadiah. Menangkan berbagai hadiah total ratusan juta rupiah. Cukup satu langkah. Chat WhatsApp official Unlin, upload data diri, dan Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur atas berkat rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang dimana kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih dapat berkumpul dalam kegiatan pada pagi hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Telkom, Bapak Dr. Kemas Muslim Laksmana. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Kelompok Keahlian, Dekan dan Direktur di lingkungan Universitas Telkom, serta seluruh peneliti di lingkungan Universitas Telkom yang kami banggakan. Pada kesempatan pagi ini, kita akan melaksanakan kegiatan yakni sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022. Baik, untuk yang pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tunggu dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan
Baik, acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan langsung oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pada Bapak Dr. Kemas Muslim Laksmana, dipersilakan. Terima kasih Mas Adli. Apakah bisa mendengar suara saya? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara launching atau sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Telkom University pada pagi hari ini. Tentunya Bapak dan Ibu juga memiliki berbagai kesibukan, termasuk salah satu di antaranya barangkali juga ada acara yang sedang berlangsung ya, acara launching KKN tematik, kemudian juga barangkali ada juga yang diundang QS, gitu ya, seperti halnya saya begitu. Ya, jadi ada berbagai macam acara. Kami sangat berterima kasih Bapak Ibu juga memprioritaskan sosialisasi panduan ini untuk dihadiri pada pagi hari ini. Ya, terima kasih semuanya, khususnya Bapak Ibu yang sudah hadir sejak awal, sudah mengaktifkan kamera dan menampilkan wajahnya, dan mudah-mudahan juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam acara pagi hari ini. Jadi alhamdulillah kita sudah melewati 2 tahun pandemi, sejak tahun 2020, kemudian tahun 2021, dan sekarang kita masuki tahun 2022. Selama 2 tahun ke belakang, alhamdulillah baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat ternyata tidak menjadi surut akibat adanya pandemi, tapi justru terus meningkat, dan bahkan pendapatan penelitian mencapai eksternal, mencapai angka yang paling tinggi sepanjang sejarah sejauh ini. Mudah-mudahan nanti di tahun 2022 ini, karena tahun 2022 ini tahun recovery, insya Allah, tentunya kita optimis, maka mudah-mudahan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga senantiasa meningkat, dan pendapatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga mencapai jumlah yang lebih baik daripada tahun 2021. Apalagi sekarang pemerintah juga telah melakukan berbagai restrukturisasi untuk penyempurnaan pengelolaan penelitian. Salah satunya adalah dengan penggabungan berbagai organ penelitian, yaitu digabung di dalam satu badan, yaitu BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tentunya kita semua berharap hal-hal ini menjadi indikasi-indikasi yang positif dan awalnya positif bagi kita di tahun 2022. Ya, namun demikian, tentunya kami sebagai pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus bekerja sama dengan erat dengan Bapak Ibu yang ada di kelompok keahlian, karena ujung tombaknya dan pelaku penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah Bapak Ibu dosen yang ada di KK masing-masing. Sedangkan kami hanya, dalam tanda kutip, hanya ya sebagai pengelola saja. Tentu kami berharap bahwa berbagai awalan yang positif di tahun 2022 ini dapat kita sambut bersama-sama, baik oleh PPM, Ketua KK, dan juga Bapak Ibu dosen yang ada di KK masing-masing. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, penyempurnaan, kritik dan saran dapat disampaikan kepada saya, kepada Pak Faisal atau kepada Bu Runik sebagai Kabag Pengabdian kepada Masyarakat dan Kabag Penelitian, atau juga kepada rekan-rekan PPM yang lain. Namun tentu kami sudah menyiapkan juga hotline yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungi atau menanyakan berbagai hal. Ya, bukannya kami tidak bersedia untuk melayani dari permintaan Bapak Ibu, tapi sudah kami atur prosedurnya dan supaya informasinya akurat dan berasal dari satu pintu. Gitu. Jadi mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan dapat saya jawab segera atau dapat saya jawab, karena kami sudah menyediakan hotline supaya berbagai jawaban dapat kami berikan secara benar dan akurat. Begitu. Jadi insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Kepala Bagian Penelitian, yaitu Bu Runik, dan Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat, dan juga hadir pada hari ini rekan-rekan dari PPM. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Kemas atas sambutan sekaligus pembukaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda utama pada pagi hari ini, yakni sosialisasi panduan penelitian yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Penelitian Universitas Telkom. Kepada Ibu Dr. Unik Mafiroh, dipersilakan. Terima kasih Mas Adli, terima kasih Pak Kemas. Suara saya terdengar? Jelas, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua KK di sini yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Sudah lama ya Bapak Ibu kita tidak bersua, meskipun 2 minggu lalu kita bersua sebentar untuk keterkaitan dengan RIP. Namun mohon maaf sebelumnya, kami ini agak terlambat ya. Kalau dari tahun sebelumnya kita terlambat 1 minggu dalam menyampaikan panduan terbaru, khususnya panduan penelitian internal tahun 2022. Izin share Bapak Ibu semuanya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya, Bu. Bapak Ibu menginformasikan bahwasanya di bagian penelitian itu di kami ada perubahan struktur organisasi, bahwasanya untuk KUR penelitian sebelumnya oleh Mas Ridwan Sukma atau kita sering panggil Pak Rido gitu ya, sekarang diganti oleh Mas Tegar Razak. Mas Tegar boleh say hello dulu Mas. Belum kedengeran? Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Ya, ini adalah kabak penelitian terbaru kami, Mas Tegar, dan di sini ada Pak Egi, itu untuk data dan keuangan. Jadi kalau berkaitan dengan pencairan, berkaitan dengan pencatatan gitu ya, nanti akan berkaitan dengan Pak Egi. Kalau dengan Mas Tegar itu sama posisinya dengan Pak Rido untuk keterkaitan dengan riset-riset baik internal maupun eksternal. Next, kira-kira seperti ini Bapak Ibu untuk di kami alurnya dari penelitian, bahwasanya kami itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kemas, kami itu sebagai fasilitator, sebagai motivator gitu ya, dan kita pendukung lah gitu. Nah di sini adalah Bapak Ibu dan dosen, disinilah yang memiliki kekuatan besar gitu ya untuk bagaimana TELU ini melakukan berbagai macam riset yang berkualitas dengan luaran yang bagus dan mencapai klaster kinerja penelitian tertinggi gitu. Saat ini alhamdulillah kita klasternya mandiri tapi masih bintang 3. Dan pada tahun ini karena 3 tahun sekali gitu ya, itu kita akan ada klasterisasi lagi. Semoga kita bisa sampai dengan bintang 4 atau bintang 5. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu, kami sedang menunggu sistem dari Simlitapmas untuk dibuka untuk kami menginputkan berbagai macam kinerja penelitian yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya di Telkom University dan pengelolaan dari penelitian. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu untuk panduan penelitian tahun 2022 ini yang agak berbeda gitu. Jadi untuk ketentuan umumnya gitu ya, penyesuaiannya ini nanti di Igrasias itu ini setelah ada rapat Bapak Ibu, setelah masukan dari berbagai rapat khususnya dari P3I, bahwasanya nanti akan ada muncul Bapak Ibu saat di Igrasias, saat Bapak Ibu submit proposal, apakah sumber dari riset Bapak Ibu itu dari TA atau bukan. Jadi yang terpenting di sini tidak boleh sama plek gitu ya judulnya dengan TA, tetapi ini nanti akan melihat apakah dari TA atau bukan, karena nanti akan
akan terekod dan akan dilihat bagaimana luaran karena nanti nyangkut kepada publikasi dan sebagainya. Jadi dan MBKM gitu ya. Nanti akan terlihat. Jadi kita sudah mulai satu data gitu dari PPM ke P3I dan nanti Bapak Ibu bisa mengakses semuanya. Jadi ini pertama ini akan ada sedikit perubahan apabila ada sumber dari TA atau bukan. Kemudian nanti untuk penelitian itu kalau kemarin itu kan tidak disendirikan, tapi jadi satu gitu ya saat evaluasi. Nanti akan ada 1 tahun setelah penelitian itu akan ada des evaluasi luaran. Jadi akan melihat khusus luaran penelitian Bapak Ibu itu sudah sampai mana, sudah tercapai atau belum setelah 1 tahun berjalan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang C ini berat hati ya. Jadi saya sendiri juga gitu ya, kita kembali lagi seperti semula gitu. Ini kami instruksi dari Direktorat Keuangan karena case yang kemarin gitu ya beberapa tahun dari Telyu sangat berat gitu untuk membayarkan pajak progresifnya. Jadi terlalu besar infonya seperti itu. Jadi dari Direktorat Keuangan meminta kepada kami khususnya PPM itu untuk kembali seperti semula, tapi tidak Bapak Ibu jangan khawatir, nanti kita akan sangat bantu di sistem kami dan cara-caranya seperti apa akan kami bantu. Bahwasanya kita akan ada pengumpulan laporan keuangan. Tapi nanti tidak hard, khusus untuk penelitian nanti soft saja. Jadi tidak hard copy tapi soft. Yang hard copy disimpan oleh Bapak Ibu peneliti. Di sini kami nanti lewat Igrasias soft copy, di mana dalam pengumpulan laporan keuangan itu disertai dengan kwitansi sama rincian penggunaan anggaran, dan di sini nanti di SK ataupun di PKS-nya gitu ya Bapak Ibu itu akan diberikan bahwasanya ini tidak boleh mengandung honor peneliti karena ini nggak boleh. Jadi bagaimana honor hanya bisa diberikan kepada mahasiswa atau pembantu peneliti. Kira-kira seperti itu. Dan penggunaan keuangan itu harus mengikuti aturan pajak yang berlaku. Nanti akan saya share Bapak Ibu contoh-contoh nanti di luar sini saja gitu ya, di luar forum ini karena forum ini sangat terbatas. Nanti akan kami bantu share contoh-contoh bagaimana kwitansi itu yang benar. Kemudian seperti apa kalau melakukan perjalanan harus seperti apa buktinya. Seperti itu nanti akan kami beri contoh dan nanti akan ada di sistem Igrasias agar Bapak Ibu lebih mudah. Jadi tidak dikoreksi gitu ya. Semoga tidak ada koreksi dari kami. Jadi jangan sampai Bapak Ibu udah beli sesuatu gitu. Ternyata harus kembali gitu karena belum ada cap dan sebagainya. Nah itu ini yang kami hindari agar tidak memberatkan daripada peneliti. Kemudian kelihatan nggak ya? Hah? Nah yang keempat itu adalah tadi saya sampaikan untuk nanti laporan unggah itu ada laporan kemajuan, ada beberapa gitu ya laporan kemajuan dan laporan akhir serta laporan keuangan. Hanya kalau mandiri PDT itu hanya 1 kali Bapak Ibu, laporan akhir saja. Kalau mandiri dan PDT. Selain itu ada laporan kemajuan dan ada laporan kemajuan khusus untuk kontennya gitu ya dan laporan akhir. Tapi kalau untuk laporan keuangan itu hanya di akhir saja. Kalau di dalam prosesnya gitu ya Bapak Ibu, di dalam prosesnya apabila Bapak Ibu ingin konsultasi boleh silakan. Dan nanti akan kami buka layanannya untuk konsultasi dalam penggunaan anggaran. Dan nanti akan kami share kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa share kepada anggota kakak langsung dengan contoh-contohnya. Jadi biar langsung real melihat dan mencontoh agar aman seperti itu. Kemudian yang keenam ini penggunaan
penggunaan dan pertanggungjawaban untuk dana penelitian kita mengikuti dari aturan TELU. Artinya bukan dari APBN karena agak berbeda ya. Jadi contoh perjalanan. Kalau dari TELU kita itu boleh ada istilahnya SPPD Bapak Ibu. Kalau 50 km. Tetapi kalau kurang dari 50 km itu tidak boleh gitu. Beda kalau dengan anggaran negara. Kalau anggaran negara dalam kota saja boleh ada 150.000 gitu ya uang hariannya. Tetapi kita di sini karena menggunakan dana internal, jadi kita patokannya sesuai aturan dari internal Telkom University. Dan Bapak Ibu, nanti panduan penelitian Bapak Ibu sudah bisa lihat, khususnya di penelitian, bisa lihat di website kami, linknya sudah tercantum di saya, dan akan di-share di chat Zoom untuk link panduan penelitian. Silakan dari tim penelitian untuk nge-share link dari panduan penelitian. Kemudian next, ini adalah mohon maaf tadi lupa menyampaikan. Jadi di sini untuk keuangan itu bukan hanya penelitian saja, tetapi dari pengabdian masyarakat juga sama. Karena kita satu pintu dari Direktorat Keuangan. Jadi kami menyalurkan kembali gitu ya dari instruksi dari Direktorat Keuangan bahwasanya kita harus biar tidak terpotong gitu ya, biar Bapak Ibu tidak kepotong pajak dan pajak progresif dari penelitian Bapak Ibu. Jadi diminta nanti ada bukti keuangan yang disimpan oleh Bapak Ibu, tetapi ke kami itu laporannya kalau untuk penelitian secara soft copy. Dan aturan penggunaan anggaran itu sama antara penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu tahap-tahap dari pelaksanaan dari penelitian di Telkom University secara internal, bahwasanya kita akan memulai membuka itu tanggal 24 Januari 2022 itu membuka di Igrasias akan dibuka, sudah terbuka sistemnya. Kemudian nanti akan ada desevaluasi. Kemudian dari kami, dari PPM, dari penelitian, unit penelitian itu akan menetapkan, merekap nilai dan menetapkan yang lolos mana, yang tidak mana. Kemudian akan diumumkan, kemudian kami akan meng-SK-kan, jadi menetapkan gitu ya, menetapkan secara legal SK dan PKS penelitian. Jadi mohon maaf nanti Bapak Ibu mohon bantuannya kalau diminta untuk evaluator dan nanti anggota peneliti Bapak Ibu kalau ada evaluator dimohon untuk segera. Kenapa? Karena kami tidak bisa mencairkan dana penelitian kalau tidak ada SK. SK secara asli gitu ya, sah gitu, itu tidak bisa. Dan SK ini artinya tidak bisa terbit kalau belum ada nilai gitu ya, belum ada nilai dari evaluator. Sehingga di sini kami mengharapkan nanti ketepatan waktu di dalam mengevaluasi. Kemudian di sini dalam prosesnya setelah kami mencairkan kepada peneliti untuk termin pencairan termin pertama itu ada pengumpulan laporan kemajuan itu selain penelitian mandiri dan PDT. Kemudian sekarang PDT itu diganti penelitian dasar gitu ya. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada desevaluasinya laporan kemajuan. Kemudian pencairan termin kedua. Dan ada juga di sini laporan akhir dan desevaluasi laporan akhir. Di sini nanti akan ada monef dan terakhir itu adalah setelah selesai gitu. Yang di Igrasias untuk luaran itu akan kita buka selalu. Jadi Bapak Ibu bisa akan selalu update kapanpun untuk luaran yang dijanjikan oleh Bapak Ibu semuanya. Untuk kita lakukan monef dari luaran Bapak Ibu untuk dilakukan validasi luaran. Nah ini untuk apa? Ini kemarin dari hasil evaluasi dari TELU Point. Jadi banyak sekali istilahnya gini. Jadi TELU Point tercapai gitu ya, tetapi publikasi kurang gitu.
Jadi capaian publikasi di Teliu kurang, sehingga diminta dari penelitian di sini serta untuk membantu JAD Bapak Ibu. Di sini kami dari penelitian itu membantu melihat gitu ya, dan meng-cross check kembali, mengevaluasi kembali luaran-luaran dari penelitian Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini adalah skema internal penelitian di tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi ada beberapa perubahan nama dan ada beberapa tambahan skema. Jadi di kita itu skemnya masih ada 3 gitu ya. Ada dasar, ada terapan, ada pengembangan. Nah, di dasar ini itu adalah nanti luarannya itu adalah TRL 1 sampai 3. Masuknya itu adalah boleh 0 gitu ya. Ini untuk dasar. Ini adalah penelitian mandiri, kemudian penelitian dasar, kemudian penelitian disertasi doktor. Nah, penelitian dasar ini adalah penelitian yang dulunya PDT, kita ubah nama menjadi penelitian dasar. Jadi sudah tidak lagi PDT gitu ya, tapi namanya PD. Ini adalah skema barunya. Namanya saja sih, bukan tidak baru, tetapi berubah nama dari PDT menjadi penelitian dasar. Kemudian ada penelitian disertasi doktor. Apa ini penelitian disertasi doktor? Jadi penelitian disertasi doktor ini adalah untuk mendukung dari prodi-prodi S3 yang ada di Telkom University. Jadi ini hanya untuk prodi S3 yang ada di Telkom University, bukan yang sedang S3 gitu ya, bukan. Jadi ini untuk prodi S3 yang ada di Telkom University. Saat ini yang sedang berjalan itu adalah S3 Informatika dan akan masuk lagi itu dari Teknik Elektro. Jadi ini hanya untuk prodi S3 yang ada di Teliu. Artinya mahasiswa S3 Telkom University gitu ya. Ini untuk mendukung kita mendukung kualitas riset untuk prodi S3 dan membantu akreditasi dari prodi S3 tersebut. Kemudian yang terapan. Nah, yang terapan ada perbedaan Bapak Ibu. Di sini terapan itu masuk gitu ya, mulai masuk itu adalah TRL 4. Mulai dari TRL 3 atau TRL 4. Nanti luarannya itu adalah TRL 4 sampai 6. Akhirnya gitu ya. Di sini ada skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Ini adalah skema baru. Kemudian ada skema kemitraan. Jadi kemitraan seperti tahun 2021 kita sudah bagi-bagi. Ada penelitian kemitraan industri atau dengan UMKM. Kemudian ada penelitian kemitraan dalam negeri. Ini adalah dengan perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi untuk kemitraan dalam negeri. Kemudian kita bedakan juga penelitian kemitraan YPT Group. Karena ini masuk ke dalam KM. Jadi ini kita sendirikan. Kemudian ada penelitian internasional. Dan di sini ke pengembangan, nanti saya rinci di slide selanjutnya. Di pengembangan itu ada penelitian unggulan perguruan tinggi. Ini masih sama dengan skema tahun lalu gitu ya, tahun-tahun sebelumnya. Ini temanya itu adalah topiknya itu dari direktorat. Jadi nanti kami akan memberikan topik yang akan kami share ke kakak, bahwasanya ini loh topik dari direktorat ini siapa yang mau ngambil seperti itu. Kemudian ada penelitian produk teknologi inovasi. Ini adalah baru gitu ya, ini termasuk baru. Ini adalah untuk mendukung riset-riset Bapak Ibu yang sudah ada barangnya, sudah ada mitra industrinya. Jadi untuk menguatkan kembali ini untuk masuk ke jenjang, jadi penelitian unggulan perguruan tinggi, penelitian produk teknologi inovasi, ini adalah untuk masuk ke arah riset-riset eksternal di bagian pengembangan seperti LPDP, kemudian seperti PP gitu ya, penelitian pengembangan dari akademik gitu, ataupun dari penelitian terapan dari akademik
Saat ini kalau dulu DRPM gitu ya, sekarang namanya akademik perguruan tinggi. Dan terakhir ini adalah penelitian inovasi menuju komersialisasi. Ini adalah riset-riset yang sudah jadi gitu untuk dilihat, dievaluasi apakah ini bisa ke BTP. Gitu ya, apakah ini ngelihat apakah langsung bisa ke BTP atau seperti apa. Nanti di sini kita kerjasama dengan BTP. Nah, ini masih sama Bapak Ibu untuk yang mandiri. Jadi 6 bulan dan nanti bisa Bapak Ibu lihat di panduan yang ada di website kami. Penelitian dasar ini masih sama Bapak Ibu. Ini yang dulunya PDT, jadi syarat-syaratnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini untuk penelitian disertasi doktor. Jadi ini adalah untuk prodi-prodi yang memiliki prodi S3. Artinya kita memberikan kepada ini pembimbing ya, artinya pembimbing dari mahasiswa S3 yang ada di Telkom University. Kemudian ini yang baru Bapak Ibu yang akan saya jelaskan, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Jadi penelitian terapan unggulan perguruan tinggi ini adalah tujuannya itu adalah agar riset-riset sebelumnya yang dulu PDT, sekarang penelitian dasar itu bisa beralih gitu ya Bapak Ibu, bisa beralih ke penelitian ini. Jadi ke penelitian yang terbaru ini atau penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Jadi sudah bisa masuk ke sini. Karena syarat dari kami itu adalah ini merupakan hasil gitu ya, merupakan hasil dari penelitian dasar atau penelitian PDT sebelumnya. Dan ini nanti ketercapaiannya itu adalah TKT 4 sampai 6. Dan ini durasinya adalah 12 bulan, biayanya adalah 20 juta, maksimal 20 juta. Ini adalah nanti akan dilihat gitu ya di Grasias akan tertera ini dari riset apa sebelumnya, skema apa sebelumnya. Jadi ada akan pertanyaan lanjutan. Kemudian ini kita berikan status lanjutan kalau Bapak Ibu sudah masuk ke skema ini bisa masuk ke skema mana saja gitu. Nah, khusus untuk yang eksternal. Jadi ada di eksternal kalau namanya sekarang kan akademik perguruan tinggi gitu ya. Sekarang ada PTUPT, ada PP tapi belum dibuka. Kalau untuk vokasi itu namanya P2V dan P2V UPT. Kemudian ini adalah penelitian kemitraan industri atau dengan UMKM. Ini masih sama dengan yang lalu, di mana ini menjadi target saat ini karena kita nanti nyangkut Renstra tahun 2023 terkait Entrepreneurial University. Artinya kita didorong untuk banyak kita risetnya itu berdasarkan problem-problem yang ada di industri seperti itu. Dan boleh dengan industri, boleh dengan UMKM. Ini masih sama dengan yang lalu. Ini juga sama, kemitraan YPT Group itu adalah Lemdikti, khususnya PT ya, Lemdikti yang seperti yang di Purwokerto, AKTL Jakarta gitu ya, kemudian ITTS. Nah, itu bisa memasukkan skema ke sini. Kemudian ini adalah penelitian kemitraan dalam negeri, itu bisa pemerintahan, bisa perguruan tinggi. Yang terpenting di sini itu bersama-sama gitu ya, risetnya adalah bersama-sama dan memang riset kita membantu dari mitra, dari problem mitra, dan mitra juga memberikan grant gitu ya, sebisanya mereka. Dan ada istilahnya nanti ada PKS yang antara keduanya karena kita membantu dari mitra kita, problem yang ada di mitra kita. Kemudian ini internasional, masih sama Bapak Ibu, jadi karena ini sangat-sangat membantu sekali untuk akreditasi atau aperti dengan adanya matching grant, tapi kita masih sama aturannya, matching grant itu untuk ASEAN. Non-ASEAN bisa in kind, karena agak susah ya,
agak susah melakukan matching grant dengan non ASEAN. Jadi ini masih berlaku karena ini sangat-sangat membantu untuk QS, untuk kegiatan IPEPA, untuk akreditasi prodi ataupun akreditasi yang lainnya. Kemudian ini adalah penelitian unggulan perguruan tinggi, masih sama Bapak Ibu seperti tahun lalu. Jadi problem-problemnya itu adalah problem-problem yang ada dari direktorat. Dan insya Allah segera akan kami berikan kepada Bapak Ibu topik-topik apa yang akan dibuka di sini dari direktorat mana. Jadi nanti Bapak Ibu saat membuat proposal bisa kontak dari direktorat atau unit yang memiliki problem tersebut. Kemudian di sini PPTI. Jadi sekarang dari kalau dulu kan Ristek itu ada PPTI, sekarang sudah tidak ada, adanya PRN gitu ya, program riset nasional yang ada di BRIN. Kami di sini membuka kembali Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu untuk ke eksternal. Jadi di sini adalah memfasilitasi Bapak Ibu sebelum ke eksternal gitu. Jadi biar siap gitu ya, prototipe atau data-data Bapak Ibu itu sudah ready sebelum memasukkan ke eksternal. Jadi ini Bapak Ibu yang terpenting di sini itu harus sudah ada barangnya gitu ya. Itu kalau yang berupa barang. Kemudian ada prototipenya gitu. Ada mitra industrinya. Jadi disinilah yang namanya pembeda gitu antara penelitian dengan yang sebelumnya, karena ini pengembangan gitu ya. Disinilah yang menjadi pembeda bahwasanya penelitian pengembangan ini itu untuk mencapai Bapak Ibu untuk ready gitu. Kalau untuk pengujian dan sebagainya, ini boleh masuk ke sini sebelum nanti masuk ke LPDP dan sebagainya. Karena syarat untuk LPDP itu kan salah satunya itu harus ada HKI-nya. Nah, boleh dimasukkan ke sini dulu. Kemudian untuk inovasi menuju komersialisasi, ini juga sudah sama dengan tahun sebelumnya Bapak Ibu. Ini untuk kita sembari mapping gitu ya, kita mapping dan kita mengevaluasi produk Bapak Ibu itu apakah sudah ready masuk ke BTP atau belum gitu. Jadi inilah yang menjadi target dari yayasan ke kita gitu ya, ke Telkom University, itu produk-produk inovasi. Salah satunya selain dari PPTI tadi, kita juga ngelihat dari riset ini, jadi dari skema ini, komersialisasi menuju inovasi menuju komersialisasi, mohon maaf, inovasi menuju komersialisasi. Jadi di sini lebih simpel karena di sini nanti akan dilihat bisnis plan-nya seperti apa. Jadi proposalnya juga lebih simpel daripada proposal-proposal riset sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, selain itu gitu ya Bapak Ibu, untuk penelitian, terapan dan pengembangan itu nanti karena banyak sekali selama ini gitu ya di tahun 2020-2021 itu diminta kita video-video produk gitu. Jadi kalau kita dadakan mengumpulkan ini lumayan gitu ya waktu dan Bapak Ibu juga belum ready dan sebagainya gitu. Jadi nanti jangan kaget kalau di laporan akhir nanti ada kita meminta link video produk Bapak Ibu. Yang berupa produk itu nanti kami akan buat link. Ada satu link untuk Bapak Ibu upload linknya untuk video produk Bapak Ibu. Jadi itu fungsinya adalah selama ini kami banyak diminta data dari berbagai fakultas atau dari berbagai unit atau direktorat. Nah ini kami hanya punya itu yang tertentu gitu ya, tidak semuanya bisa kami rekap. Sehingga di sini kami membuat di kolom Igrasias khusus untuk terapan dan pengembangan yang nanti luarannya produk itu ada link untuk video. Dan di sini ada beberapa timeline Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu nanti dicatat itu
keterkaitan submit proposal internal. Submit proposal internal itu adalah 24 Januari sampai dengan 14 Januari. Kemudian untuk evaluasinya tanggal 15 Februari sampai dengan 24 Februari. Kemudian 25 Februari sampai dengan 5 Maret itu adalah kita perekapan nilai, penetapan siapa yang lolos dan penerbitan SK. Sehingga target dari kami 15 Maret ini uang itu sudah bisa dicairkan. Jadi ini adalah template untuk riset internal. Dan untuk target Bapak Ibu, di sini kita sudah buatkan untuk tingkatan atau skim gitu dari penelitian, dari dasar, terapan, pengembangan, kemudian skemanya apa saja. Ini adalah target kami karena ini nyangkut kepada jumlah gitu ya, bukan hanya jumlah judul saja, tapi nyangkut kepada luaran juga yang kami harus meningkat dari, dan Bapak Ibu juga pasti ada target untuk meningkat gitu ya. Di sini untuk PDT itu targetnya 250, tetapi yang sudah masuk di data kami itu adalah 290. Punten yang di Bu Heni on. Saya lanjutkan, mohon maaf tadi ada gangguan karena dubbing. Jadi untuk tingkat dasar, jadi di sini tingkat dasar itu PDT itu targetnya jumlah proposal 250, tapi yang sudah ngerekap di kami gitu Bapak Ibu yang sudah bersedia gitu ya untuk memasukkan yang kemarin paling lambat di tanggal 14 Januari kemarin itu ada 290. Tidak apa-apa karena nanti akan kami filter dan sebagainya. Kemudian ini penelitian mandiri itu 50, disertasi doktor itu ada 17 karena ini ada dari FTE dan tahap 2 gitu ya atau mahasiswa semester genap gitu yang masuk gitu. Itu ada 17. Kemudian terapan unggulan perguruan tinggi itu targetnya 50, kemitraan industri atau UMKM itu 30, kemudian dengan YPT Group itu 12, kemudian untuk kemitraan dalam negeri 10, internasional targetnya adalah 30, kemudian unggulan perguruan tinggi 10, PPTI 10, dan penelitian inovasi menuju komersialisasi 12. Tetapi ini target, kalau lebih itu lebih bagus gitu ya Bapak Ibu, tapi nanti kita akan melihat anggarannya juga. Jadi ini adalah awalan yang bisa Bapak Ibu untuk cek dan recheck untuk anggotanya untuk melakukan strategi bagaimana siapa saja yang akan masuk menjadi ketua di skema-skema yang sudah ada di internal kami. Kemudian next. Nah, ini adalah terkait kegiatan pengembangan kapasitas Bapak Ibu dari peneliti di Telkom University. Jadi insya Allah nanti tanggal 25 Januari pukul 13 itu kita akan ada sosialisasi matching fund atau kedai reka. Di mana tahun ini tadi disampaikan Pak Kemas, tahun ini kita meningkat 200% untuk riset income. Salah satunya yang besar itu adalah dari kedai reka. Kedai reka itu menyumbang sebesar 6 miliar dari 24 miliar yang kita dapatkan. Kemudian 31 Januari itu adalah finalisasi RIP dari Bapak Ibu, dan kami tunggu Bapak Ibu untuk reimburse yang sudah kami sediakan per fakultas 3 juta, kami tunggu karena belum ada yang mengumpulkan.
Kemudian yang ketiga adalah workshop riset akademik dan BRIN. Rencana kita akan ada workshop sekitar Februari, Maret, dan September dari timeline kami. Kami akan mengundang dari Ditdaya ya. Sekarang kalau di Kemendikbud itu namanya Ditdaya, Direktorat Sumber Daya. Jadi masuknya ke Direktorat Sumber Daya. Dan di BRIN ini masih Pak Hotma. Jadi nanti kita akan mengundang mensosialisasikan riset-riset seperti apa gitu ya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, meskipun untuk yang BRIN itu beberapa sudah ada gitu ya jalinan komunikasi dan sudah mulai ada beberapa yang sedang akan kerjasama untuk melakukan kolaborasi. Kemudian ada coaching riset eksternal. Jadi coaching riset eksternal ini ada di Februari, Mei, September, November. Jadi coaching riset eksternal ini adalah nanti kita talent-talent daripada awarded yang sudah gitu ya, sudah berpengalaman yang mendapatkan riset eksternal. Dan nanti di tanggal 25 Januari kita juga mengundang awarded Kedereka gitu ya, yang kemarin ketua-ketua dari Kedereka 5 peneliti yang lolos Kedereka gitu untuk memberikan kesan pesan atau tips, trik, dan ini kesan pesannya seperti apa gitu. Karena luar biasa juga gitu. Karena di sini uangnya besar tapi waktu itu waktunya juga sangat cepat gitu. Jadi dengan kita melakukan penelitian internal, jadi kalau saya lihat kalau kita melakukan penelitian dengan laporan keuangan dikumpulkan, ini mulai belajar gitu. Kalau kita dapat penelitian eksternal itu sama, kita juga harus mengumpulkan bukti-bukti keuangannya. Dan itu rata-rata kalau penelitian eksternal yang 1 tahun bulat itu adanya LPDP sumbernya. Kalau yang lain itu waktunya hanya 3 bulan, 2 bulan gitu. Jadi ini belajar gitu Bapak Ibu agar terbiasa bagaimana cara membuat kwitansi yang benar, bagaimana cara membayar pajak gitu. Jadi nanti akan ada sesi tersendiri, kami akan memberikan info kepada Bapak Ibu semua setelah nanti ditetapkan siapa yang lolos di penelitian itu, kami akan melakukan sosialisasi bagaimana dalam pertanggungjawaban keuangannya seperti apa. Tidak ribet banget gitu ya. Kami akan buat template-nya, Bapak Ibu tinggal mencontoh gitu ya, nanti tinggal upload. Jadi kita tidak menerima hard copy lagi dan tidak coret-coret lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Runik atas penyampaian terkait panduan penelitiannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sosialisasi panduan pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan langsung oleh Kabag Abdimas kepada Pak Faisal Budiman. Dipersilakan. Terima kasih Mas Adli. Suara saya bisa terdengar jelas? Jelas Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara sosialisasi ini. Izin saya mau sosialisasi panduan Abdimas 2022. Dan saya mungkin akan memulai dari, kalau Abdimas agak berbeda, saya ingin memulai dari teorinya dulu ya Bapak Ibu. Karena ada perbedaan persepsi ternyata terkait kegiatan Abdimas ini. Dan sebetulnya kita bisa menggunakan kegiatan Abdimas itu menjadi kegiatan yang mempunyai luaran yang banyak. Kalau saat ini kebanyakan di TELU itu, Abdimas itu hanya sebatas kegiatan tetapi luarannya belum dikuatkan. Padahal kegiatan Abdimas berpotensi untuk mendapatkan luaran-luaran yang banyak. Kira-kira untuk kontennya seperti ini, nanti ada pendahuluan pengelolaan kegiatan Abdimas, etika Abdimas, proses Abdimas, dan ketentuan administrasi itu seperti apa. Nah, sebelum masuk saya ingin menyampaikan dulu, jadi kinerja Abdimas di perguruan tinggi itu sebetulnya ditentukan oleh sumber daya Abdimas di
PT itu seperti apa, manajemen Abdimas di PT itu seperti apa, luaran Abdimasnya itu apa aja, dan ini adalah poin yang kemarin itu paling tinggi, dan terkait apakah menghasilkan revenue generating atau tidak. Jadi hasil kinerja Abdimas di perguruan tinggi nanti akan dilaporkan melalui Simdiklatnas, lalu akan divalidasi, dan itu akan menjadi luaran klasterisasi Abdimas perguruan tinggi, begitu pula dengan penelitian. Dan saat ini klaster Abdimas Telkom University itu sebetulnya pada posisi sangat bagus, dan kami tentunya sebagai di Direktorat PPM berharap kita bisa mendapatkan klaster unggul dalam Abdimas. Karena apa? Karena konsekuensi klaster itu berarti akan ada hak kewajiban PT dalam pengelolaan kegiatan Abdimas, termasuk hak untuk mendapatkan alokasi dana Abdimas sesuai dengan statusnya. Jadi kalau kita mempunyai klaster yang tinggi, kita juga akan mendapatkan peluang-peluang yang lebih banyak terkait pendanaan dari luar. Jadi untuk ke depan, insya Allah kita usahakan, dan ini memerlukan bantuan dari semua pihak, termasuk Bapak Ibu dosen semua. Mari kita rencanakan supaya klaster Abdimas kita bisa menjadi unggul. Dan saat ini strategi yang akan diutamakan adalah bagaimana kita menguatkan output Abdimas. Jadi bagaimana hasil Abdimas itu mempunyai luaran-luaran juga. Dan terkait panduan Abdimas, ini regulasi-regulasi yang terkait. Mohon maaf, saya akan memulai dari teori dulu karena ada perbedaan persepsi terkait Abdimas ini. Jadi Abdimas ini sebetulnya adalah kegiatan berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui penerapan iptek dan atau seni yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi Abdimas itu sebetulnya dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat yang di luar TELU. Bisa yang kurang, belum, atau tidak produktif. Karena kalau masyarakat yang produktif nanti biasanya produknya mungkin tidak terpakai atau ada ofensif dari masyarakatnya. Dan yang terpenting adalah masyarakat di luar TELU. Jadi kalau kita memberikan solusi di dalam TELU itu adalah bukan kegiatan Abdimas. Yang kedua yang dimasuk dalam kategori masyarakat itu adalah industri. Industri juga adalah dalam kategori masyarakat. Misalkan Bapak Ibu mempunyai proyek dengan industri dan membantu menyelesaikan masalah di industri, itu bisa dianggap sebagai Abdimas atau di UMKM. Bisa juga masyarakat itu terkait unit layanan masyarakat seperti posyandu, puskesmas, dan lain sebagainya, atau instansi pendidikan rendah dan menengah seperti SD, SMP, SMA yang memerlukan bantuan. Itu adalah sebetulnya masih masyarakat dan bisa kita bantu sebagai civitas akademika. Nah, terkait arah Abdimas TELU, jadi ada sedikit perubahan. Arah Abdimas TELU sekarang diharapkan mendukung pencapaian SDG, Sustainable Development Goal. Jadi kegiatan kita nanti akan dipetakan terhadap 17 program SDG ini. Sebetulnya hanya memetakan. Nanti kegiatan Abdimas Bapak Ibu sekalian itu akan mengarah pencapaian SDG yang mana. Nah, nanti mungkin realisasinya akan ada di Gracias. Jadi setiap kegiatan kita akan mendukung pencapaian SDG. Dan ini sangat bermanfaat untuk pemeringkatan di universitas. Yang kedua, arah Abdimas TELU nanti diarahkan agar setiap kegiatannya itu mempunyai luaran. Jadi kalau kemarin mungkin kebanyakan dari kita hanya sebatas sampai kegiatan. Tapi saat ini kegiatan itu nanti akan dilaporkan, katakanlah dalam bentuk seminar hasil, seminar nasional, atau jurnal ilmiah, sehingga setiap Abdimas itu mempunyai luaran. Yang ketiga, harapannya Abdimas TELU itu adalah Abdimas yang berkelanjutan, jadi ketika kita nanti kepada masyarakat, harapannya tidak hanya hit and go, sekali datang dan pergi, harapannya adalah kita bisa di sana dulu, beberapa lama, mungkin 2 semester atau 3 semester, sehingga Abdimas itu lebih dirasakan manfaatnya lebih jauh oleh masyarakat. Yang keempat adalah terkait prioritas masyarakat sasar. Nah, ini jadi kalau Abdimas itu memang sebaiknya kita bantu yang dari yang terdekat dulu, tapi nggak masalah juga kalau misalkan jauh. Kalau secara prioritas 1 adalah yang di sekitar Universitas Telkom, kita ada Desa Citerep, Desa Sukapura, Desa Lenggong, dan sebagainya. Jika Bapak Ibu ingin tidak jauh juga dalam kegiatannya, itu sebetulnya adalah prioritas pertama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Yang prioritas 2 adalah Bandung Raya, prioritas 3 adalah di Provinsi Jawa Barat, dan prioritas 4 adalah di luar Provinsi Jawa Barat.
Dan untuk ini harap berkomunikasi dulu, ini bukannya dilarang, tetapi ini akan terkait dengan dana. Jadi semakin jauh kita melaksanakan kegiatan Abdimas juga, sebetulnya nanti dananya juga akan menjadi lebih besar. Katakanlah untuk transportasi dan lain sebagainya. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda. Dalam Abdimas itu ada yang namanya hasil Abdimas dan ada yang namanya luaran Abdimas. Kalau hasil Abdimas itu adalah penyelesaian masalah masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, keahlian di sini berarti ya bisa keahlian umum dan keahlian khusus. Yang kedua bisa pemanfaatan teknologi tepat guna atau implementasi hasil KI. Jadi misalkan Bapak Ibu punya produk penelitian yang sudah ada KI-nya atau yang belum ada KI-nya dan langsung diimplementasikan, itu bisa. Yang ketiga terkait pengembangan iptek dan seni sesuai kebutuhan masyarakat. Ini bisa berupa hasil penelitian, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan. Mungkin ini dari teman-teman humaniora selaras dengan ini. Atau bisa juga hasilnya itu berupa bahan ajar dan modul pelatihan. Nah, dari hasil Abdimas ini, nanti untuk setiap kegiatan Abdimas diarahkan untuk mempunyai luaran. Setidaknya luarannya ada artikel ilmiah. Bisa berupa proceeding di seminar hasil Abdimas, seminar nasional Abdimas, atau di jurnal ilmiah Abdimas, ataupun penelitian juga nggak masalah. Yang kedua adalah tulisan berita di media massa, atau bisa dapat berupa buku, bisa berupa makalah di forum ilmiah, atau bisa berupa KI. Jadi mulai tahun ini setiap kegiatan Abdimas diwajibkan memiliki luaran ilmiah. Sehingga selain itu bagus untuk pemeringkatan, sebetulnya luaran-luaran ini juga akan menjadi tabungan kita saat kita menabung untuk jabatan akademik dosen. Jadi setiap luaran ini pasti akan mempunyai poin. Nah, jenis-jenis kegiatan Abdimas yang diakui di Telkom University yang pertama adalah jadi ketika Bapak Ibu menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan atau pejabat negara, ini bisa diklaim sebagai Abdimas. Misalkan di Bapak Ibu bertugas di LL Dikti atau di Dikti, di mana itu nanti bisa dianggap sebagai Abdimas. Yang kedua adalah pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kuncinya adalah ada pemanfaatan oleh masyarakat. Yang ketiga bisa berupa memberikan pelatihan, penyuluhan, pendampingan. Jadi istilahnya kalau kita menjadi narasumber dan ada masyarakat sebagai audiensnya, baik terjadwal, misalkan per 2 minggu, per 3 minggu, per bulan, selama satu periode tertentu, atau insidental, hanya 1 kali, 2 kali, itu juga bisa dilaporkan sebagai Abdimas. Yang keempat adalah diseminasi hasil Abdimas. Jadi ketika kita punya luaran, itu bisa dianggap sebagai kegiatan Abdimas dan akan mempunyai poin sendiri. Yang kelima adalah terkait pengelolaan jurnal ilmiah. Jadi Abdimas itu ketika Bapak Ibu di sini berkesempatan atau memang sudah diundang menjadi editor atau dewan penyunting dalam satu jurnal, itu bisa diklaim menjadi Abdimas. Dan ada catatan perubahan, jadi mulai tahun ini kegiatan reviewer artikel itu adalah bukan kegiatan Abdimas, tapi ini adalah menjadi kegiatan penunjang. Yang diakui sebagai kegiatan Abdimas adalah kegiatan sebagai editor dalam suatu jurnal. Lalu terkait yang kedua, jadi kalau dilihat selama ini ternyata ada beberapa katakanlah hal yang tidak baik dari kita sendiri terkait saat pelaksanaan Abdimas. Jadi di sini kami mencoba membuat etika yang selanjutnya mungkin nanti akan kami buatkan kode etik itu seperti apa. Dan mungkin ini bukan hanya Abdimas saja, nanti bisa menyinggung dari Dharma lain. Jadi kalau nanti tim pelaksana Abdimas itu memiliki kewajiban untuk yang pertama menjaga kejujuran, integritas, objektif, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapannya, dan mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat terkait Abdimas, dan bertanggung jawab atas materi Abdimas sesuai dengan bidang iptek seni yang dikuasainya. Dan yang kedua, etikanya adalah tanggung jawab kepada sesama tim pelaksana, diharapkan menghormati antar sesama anggota, bekerja sama dan adil, dan mendapatkan izin kalau menggunakan nama dosen pelaksana lain untuk kepentingan pengajuan proposal, baik pelaksanaannya atau publikasinya, dan menghormati HKI dan hasil karya Abdimasnya. Ada juga tanggung jawab kepada pemberi dana. Yang pertama adalah melaksanakan pertanggungjawaban secara kegiatan dan keuangan dengan baik tentunya, yaitu dengan jujur dan amanah sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, menggunakan dana Abdimas hanya untuk biaya terkait kegiatan Abdimas, jadi tidak untuk pribadi atau kegiatan lainnya. Dan ini contoh-contoh pelanggaran yang
kami monitor selama ini ya. Jadi memang ada beberapa pelanggaran dalam hal fabrikasi dan falsifikasi. Misalkan manipulasi dan sebagainya. Ada plagiat kepada diri sendiri. Jadi ada kasus-kasus mengambil foto banyak di satu kegiatan lalu dilaporkan selama beberapa periode. Itu terjadi. Atau eksploitasi tenaga pelaksana. Atau bisa juga tidak adil terhadap sesama tim, atau melanggar usulan Abdimas yang telah disepakati, artinya tidak sesuai dengan judul pada kontrak. Terkait siklus pengelolaan Abdimas, jadi nanti siklusnya seperti ini. Jadi seperti biasanya akan ada pengumuman pembukaan. Saat pembukaan berlangsung nanti ada pengusulan proposal, dan proposal di sini semuanya sekarang daring. Bapak Ibu bisa melakukannya melalui Gracia seperti biasa, nanti akan ada seleksi proposal, jadi ada proses review ya. Review pertama mungkin review administrasi yang akan dilakukan oleh PPM. Yang kedua adalah review secara konten oleh rekan-rekan dari kakak. Setelah itu nanti ada penetapan pemenang. Setelah itu ada pelaksanaan Abdimas, nanti ada monitoring. Monitoring di sini tentu aja sampling atau hanya untuk skema tertentu. Lalu nanti ada pelaporan dan juga ada penilaian laporannya, dan tambahannya adalah setiap nanti ada laporan nanti akan ada diseminasi. Jadi ini dalam rangka setiap kegiatan Abdimas itu mempunyai luaran. Jadi ada program diseminasi. Mungkin tahun ini akan diinisiasi oleh Direktorat PPM terkait pengadaan acara seminar nasional hasil pengabdian kepada masyarakat. Nah, terkait skema-skema Abdimas di Value ada 4 bagian besar. Yang pertama adalah Abdimas yang menggunakan dana internal. Yang kedua adalah Abdimas menggunakan dana eksternal. Yang ketiga adalah Abdimas dengan skema-skema yang khusus. Dan yang keempat adalah Abdimas skema penyuluh atau layanan industri dan pemerintah. Kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi kalau terkait Abdimas menggunakan dana internal ini, aturan umumnya adalah dalam pengusulan Abdimas ini, dalam satu periodenya, pengusul hanya bisa terlibat di 2 kegiatan dalam satu periodenya, baik 1 kali sebagai anggota, satu kali sebagai ketua, atau 2 kali sebagai anggota dalam setiap periodenya. Jadi yang pertama ada skema reguler, ini seperti biasanya, pengakuan value point-nya adalah 1 SKS. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di panduan yang akan di-share mungkinnya setelah ini. Untuk ini, untuk mandiri ini plafon dananya 0 karena memang mengajukan untuk mandiri gitu ya. Dan maksimal jumlah dosen atau tim pelaksana yang diizinkan adalah 2-3 dosen, bisa dosen dan juga bisa tenaga penunjang akademik, dan harus melibatkan mahasiswa. Yang perlu diperhatikan di sini perubahannya adalah nanti akan ada luaran wajib proceeding seminar hasil Abdimas, atau bisa juga jurnal ilmiah atau KKI. Dan untuk tahun ini nanti insya Allah akan kami akomodasi pengadaan acara seminar hasil Abdimas, mungkin bentuknya seminar nasional. Bapak Ibu bisa mendaftarkan semua kegiatan Abdimasnya, nanti luarannya adalah berupa proceeding dan atau juga beberapa yang terbaik akan disalurkan ke jurnal pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua adalah luaran terkait video summary kegiatan. Yang dimaksud video di sini adalah bukan video misalkan Bapak Ibu melaksanakan secara daring, di-record 2 jam Zoom-nya. Nah, bukan seperti itu, tapi video yang dimaksud di sini adalah video summary yang isinya itu adalah konten Abdimas secara pelaksanaan, jadi berupa profil. Ada produk Bapak Ibu, ada kegiatannya, jadi berupa video yang telah melalui proses editing. Dan untuk skema mandiri ada kewajiban publikasi di media massa internal yang institusi ya, misalkan di web KK, di web Prodi, atau bisa juga di eksternal yang itu adalah dipunyai oleh sebuah badan resmi atau institusi. Luaran tambahannya ini tidak wajib, tapi bisa ditambahkan. Untuk skema reguler, di sini pengakuan value point-nya adalah 1 SKS 3 full, dan pendanaannya adalah 1 juta sampai 5 juta, dan luarannya adalah proceeding seminar hasil Abdimas. Jadi perbedaannya hanya di sini kalau dari sebelumnya. Setiap kegiatan nanti diarahkan untuk mempunyai luaran karya ilmiah. Setidaknya proceeding seminar hasil Abdimas atau lebih baik lagi melalui jurnal ilmiah. Lalu tetap ada sama skema kolaborasi internal, yang ini adalah terdiri atas 2-3 tim yang berasal dari 2 fakultas berbeda, tetapi untuk pendidikan vokasi diperkenankan kerjasama dalam 1 fakultas, tetapi dengan rumpun keahlian yang berbeda.
Untuk kolaborasi intern ini, full SKS value point-nya adalah 1 SKS dengan plafon dana 6 juta sampai 20 juta, dan luaran wajibnya adalah jurnal ilmiah atau HKI. Jadi bukan proceeding, kalau di sini mulai jurnal ilmiah, dan lainnya adalah sama. Dan media masanya di sini adalah media massa eksternal, jadi di luar TELU ya, di luar TELU, dan ya dipunyai oleh badan yang resmi. Terkait kolaborasi eksternal, jadi ini ada mitra kolaborasinya. Untuk pengusulnya terdiri dari, mohon maaf ini laptop saya geser-geser sendiri. Terdiri atas 2-3 tim yang berasal dari 2 fakultas atau kakak yang berbeda. Bisa juga melibatkan mahasiswa ya. Jadi untuk setiap timnya itu harus melibatkan mahasiswa. Dan untuk kolaborasi eksternal ini, full SKS value point-nya akan diakui sebanyak 2 SKS. Karena kalau eksternal ini tentu aja ada nilai lebih dibandingkan dengan yang internal saja. Dan plafon pendanaannya bisa 8 juta sampai 40 juta. Dengan luarannya setidaknya ada jurnal ilmiah atau HKI, dan penting mungkin media massa eksternal value. Yang kelima adalah skema kolaborasi internasional, yaitu ada mitra luar negerinya. Ini bisa dilakukan terdiri atas dari 1 sampai 2 tim, dan pengakuan value point untuk Abdimas Internasional adalah 3 SKS dengan plafon dana 10 juta sampai 50 juta. Dengan luarannya ada jurnal ilmiah atau HKI, dan 1-2 ini, dan 3 adalah publikasi media massa eksternal. Yang kedua ini adalah ketika kita ada Abdimas menggunakan dana eksternal yang pure 100%, jadi dananya 100% dari luar. Nah, untuk Abdimas dana eksternal ini, pengusulan proposal hingga laporan akhir mengikuti panduan dari pemberi dana. Jadi misalkan kalau kemarin ada kasus ada hibah MBKM, atau ada hibah dari Dikti, ada hibah dari InnoVillage, maka pengusulan proposalnya mengikuti panduan template dari pemberi dananya. Dan laporan keuangannya pun disesuaikan dengan aturan keuangan yang berlaku di Indonesia, katakanlah itu dari uang negara, maka laporan keuangannya mengikuti aturan keuangan yang berlaku di Indonesia. Tapi mungkin saat pengakuan di TELU, kita memerlukan penyesuaian format proposal yang minor. Biasanya kita memerlukan tambahan lembar pengesahan dan abstrak. Contoh yang paling dekat misalkan InnoVillage kemarin. Di InnoVillage ada dana dari Telkom melalui CDC Telkom, dan di sininya Direktorat CAE. Dan saat pengusulan proposal mengikuti template dari sana. Tapi ketika mau mengakuinya sebagai kegiatan Abdimas, maka proposal dan laporan InnoVillage itu ditambahkan lembar pengesahan dan abstrak. Jadi ini kepentingannya supaya apa? Supaya ketika kita merecord, atau ketika ada akreditasi, atau ketika kita melaporkan kepada Simditapmas, ini bisa terakui juga. Jadi kalau dana eksternal ini, pengakuan value point-nya adalah 2 SKS. Contoh-contohnya misalkan Bapak Ibu ada Abdimas ibadah RPM, atau dapat CSR perusahaan, atau InnoVillage, dan lain sebagainya, itu seperti ini. Nah, yang ketiga adalah Abdimas skema yang khusus gitu ya. Jadi kalau skema khusus itu adalah kegiatan Abdimas yang diinisiasi karena biasanya ada kebutuhan atau request dari mitra TELU, atau bisa melalui rombongan tim dengan tujuan mitra yang sama. Nah, ini bisa diakomodasi dengan Abdimas skema khusus. Contohnya yang sudah berjalan itu ada Abdimas CSE, Community Service Engagement, Abdimas pendampingan PPDB, misalkan Abdimas Al-Bahja, dan lain sebagainya. Yang ini biasanya memang berkomunikasinya dengan kami itu tidak secara publik, tapi ada gitu. Jadi ada beberapa skema Abdimas yang memang kami langsung mencari talent-talent tertentu untuk pelaksanaan Abdimas seperti ini. Contoh lainnya, misalkan contoh Abdimas melalui bentuk pembelajaran mahasiswa. Kalau yang sudah berjalan itu contohnya ada Engineering Service Community, ada Community Service Learning, Engineering Service Learning, atau misalkan melalui kuliah kerja nyata. Ini adalah Abdimas skema khusus. Dan full SKS value point-nya adalah dari 1 sampai 3 SKS tergantung dari kategori. Misalkan ini adalah kategori internal saja, atau melibatkan kolaborasi internal, kolaborasi eksternal, atau misalkan ada kolaborasi internasional. Nah, nanti bagi Bapak Ibu katakanlah mau menginisiasi Abdimas melalui bentuk pembelajaran mahasiswa, katakanlah di prodi Bapak Ibu ada mata kuliah yang harus terjun kepada masyarakat dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan seni di sana, bisa dilaporkan juga ke kami, nanti kita berdiskusi supaya
itu bisa diakui juga sebagai kegiatan Abdimas Bapak Ibu. Dan untuk Abdimas sebagai bentuk pembelajaran mahasiswa ini harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Nah, ini sebagai contoh aja, jadi ini ada Engineering Service Community, ini adalah skema khusus gitu ya. Jadi dalam Abdimas ini ada Abdimas 3-in-1 istilahnya. Jadi SC itu adalah integrasi dari service kepada masyarakat, ada proses learning oleh mahasiswa, dan ada proses riset. Biasanya kalau SC itu ada proses seperti ini ya, team building, finding local issue, deriving ID concept, manufacturing design, product assembly, dan evaluation. Nah, ini adalah salah satu contoh Abdimas melalui bentuk pembelajaran mahasiswa. Yang keempat adalah Abdimas melalui skema penyuluh dan layanan industri. Jadi kalau skema penyuluh itu, bahasa sederhananya adalah ketika kita menjadi narasumber di luar. Dan ini masyarakat, audiensnya adalah di luar value. Jadi ketika kita menyampaikan materi iptek atau seni kepada masyarakat, baik itu terjadwal, misalkan per 2 minggu pendampingan robotika, pendampingan workshop, atau misalkan insidental hanya 1 kali dalam 1 semester, 2 kali dalam 1 semester, itu bisa diakui melalui Abdimas skema penyuluh. Dan ini pelaporannya secara individu. Maksudnya ya menjadi narasumber itu adalah pribadi masing-masing dan tidak semua berkesempatan menjadi narasumber. Dan sifatnya ini pelaporannya secara individu. Dan Abdimas melalui skema penyuluh ini bukan berupa laporan, tapi hanya berupa form pelaporan. Jadi khusus untuk Abdimas skema ini hanya diperlukan dokumen-dokumen saja. Yang pertama adalah dokumen surat undangan atau surat tugas, dan bukti kinerjanya bisa berupa sertifikat atau berita acara kegiatan. Nanti form pelaporannya ada template terlampir, nanti akan saya perlihatkan mungkin di akhir ya. Dan pengakuan value point-nya adalah bisa 1 sampai 2 SKS. Dan nanti untuk skema penyuluh ini akan dibuatkan SK Bapak Ibu di akhir periode ya. Jadi Bapak Ibu yang selama ini menjadi narasumber, nanti di mulai tahun ini akan di-SK-kan resmi, jadi bisa terakui juga secara resmi. Yang ini adalah Abdimas skema layanan industri, pemerintah, dan komunitas. Mungkin saya singkat menjadi IPK. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sebagiannya memiliki proyek dengan industri atau instansi tertentu, menyelesaikan permasalahan di instansi tersebut, katakanlah dengan produk barang Bapak Ibu atau dengan jasa Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mengadakan pelatihan di industri tersebut, itu bisa dilaporkan juga sebagai Abdimas. Jadi kalau bahasanya ini Abdimas 2-in-1. Jadi Bapak Ibu punya proyek, Bapak Ibu juga bisa mengakuinya sebagai kegiatan Abdimas. Nah, kalau yang seperti ini pelaporannya bisa secara individu atau secara tim, karena biasanya kalau ke industri kita membawa tim dosen atau hanya ke pribadinya. Nah, untuk skema ini, jadi bentuknya bukan laporan dan proposal, tapi hanya form pelaporan, jadi lebih ringan. Jadi hanya memerlukan surat permintaan atau surat kerjasama atau surat undangan dari instansi yang bersangkutan, lalu dilampirkan dengan bukti kinerja Bapak Ibu, yaitu ada foto produknya, ada berita acara penyerahan produknya, dan dokumentasi kegiatan. Jadi kalau proyek yang ingin diakui dengan Abdimas, setidaknya ada produknya, dan setidaknya ada berita acara penyerahan produk kepada mitra tersebut. Nah, ini nanti ada form pelaporan, jadi sifatnya ringan ya, hanya melengkapi dokumen ini, nanti ditandatangani oleh Ketua KK dan Dekan, nanti oleh Direktur PPM juga, dan ini intinya akan lebih mungkin membantu kita juga dalam hal ya beberapa dari kita mungkin ada fokus mengikuti proyek. Nah, supaya inline dan kegiatan Tridharma di kampus, maka bisa diakui melalui kegiatan Abdimas ini. SKS LP-nya bisa 1 sampai 2 SKS tergantung kategorinya, apakah nasional atau internasional. Dan nanti akan dibuatkan SK juga, jadi bisa terakui secara sah. Yang terakhir mungkin terkait ketentuan administrasi, jadi terkait kelengkapan dokumen. Jadi kalau tidak lengkapnya dokumen saat proposal diusulkan, nanti mungkin dapat mengakibatkan tidak diprosesnya proposal ke tahap administrasi berikutnya. Dan ketika pelaporan, mungkin nanti ketika dokumen-dokumen di laporan akhir tidak lengkap, nanti mungkin akan terhambat dalam hal usulan proposal periode berikutnya. Jadi mungkin perlu disampaikan juga bahwa fungsi PPM itu adalah fungsi dalam support data, baik ke unit, baik ke prodi, baik ke fakultas tertentu. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan Abdimas dan juga penelitian juga mungkin ya, akan ada data proposal, data laporan. Lalu masuknya adalah ke Direktorat PPM. Tapi sebetulnya kami bukan end user-nya.
Jadi ketika prodi Bapak Ibu atau fakultas Bapak Ibu atau institusi kita sedang diakreditasi, nanti biasanya akan diminta data-data ini. Jadi kalau data-data ini tidak lengkap, sebetulnya nanti kita mungkin akan menyusahkan katakanlah prodi kita atau siapapun saat akreditasi. Atau mungkin keperluan pemeringkatan, audit, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya kelengkapan dokumen itu kenapa biasanya PPM mengecek sebetulnya adalah untuk kepentingan seperti ini. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semua ketika ada pembukaan proposal dan pengumpulan laporan ini diharapkan semua dokumen itu lengkap karena dokumen ini sangat diperlukan semua pihak di institusi kita. Terkait penggunaan anggaran, jadi kalau Abdimas setidaknya dana yang diusulkan harus memenuhi kewajaran, jadi ada persentase yang telah ditetapkan. Dan dana hibah hanya dipergunakan untuk keperluan kegiatan Abdimas dan bukan kegiatan individu dan bukan kegiatan lain, walaupun itu penelitian. Dan honor untuk tim pelaksana tidak diperkenankan dan tidak diperkenan juga memberikan apresiasi berbentuk uang secara langsung kepada masyarakat. Nanti akan menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat bahwa ketika ada Abdimas pasti dapat uang. Takutnya seperti itu yang terjadi. Lalu diharapkan memaksimalkan fasilitas kampus seperti Zoom, Celo, printer, dan lain sebagainya. Karena kalau kami melihat selama ini ada yang minta Zoom Pro, katakanlah 1 bulan, 3 bulan, padahal kita mempunyai fasilitas di kampus dan kegiatan Abdimas biasanya tidak selama 3 bulan itu. Nah, ketika ada sisa uang hibah, ini harus dikembalikan lagi ke Universitas Telkom. Dan penting juga, jadi seperti disampaikan Bu Runi tadi, bahwa laporan keuangan mulai tahun ini akan kembali seperti dulu. Jadi semua bukti pengeluaran, nota kwitansi, dan sebagainya harus dilaporkan di laporan akhir nanti. Dan dalam hal ini hanya bukti scan-nya saja, dan bukti aslinya bisa disimpan Bapak Ibu. Dan mohon juga diperhatikan bahwa akan ada pajak yang terlibat di setiap pengeluaran, mungkin ya beberapa. Jadi kalau proposal dan laporannya ada perubahan sedikit ya dari yang sebelumnya. Mungkin nanti langsung saja ya, Bapak Ibu bisa melihat panduannya. Yang jelas ini ada perubahan susunan gitu ya dari yang sebelumnya. Dan kalau melihat proposal dan laporan sebetulnya dari awal sampai bab 3 itu sama. Jadi ketika membuat proposal dan ke laporannya, kita hanya perlu mengedit dari bab 4 sampai bab 7 saja gitu ya. Ini semoga bisa memudahkan ketika membuat laporan karena ininya sudah serupa. Terus terkait ketentuan luaran, jadi kalau misalkan video, jadi ini ada sedikit multi persepsi ya. Yang dimaksud luaran video di sini adalah video profil kegiatan. Dan untuk mulai hari ini nanti minimal video adalah 2,5 menit, maksimal 10 menit. Dan yang dimaksud video profil kegiatan ini adalah video yang telah diolah. Jadi seperti video summary. Jadi Bapak Ibu misalkan workshop selama 3 jam secara daring. Jadi yang diupload itu bukan rekaman Zoom-nya, tetapi video profil itu harus diolah dulu. Jadi ada ilustrasinya, ada masyarakatnya, ada produknya, ada materi yang disampaikannya, itu adalah yang disebut dengan video profil kegiatan di sini. Jadi kontennya setidaknya ada produknya, ada kegiatan Abdimasnya, lokasinya, pesertanya, dan lain sebagainya. Biasanya ini berguna ketika akreditasi Bapak Ibu. Jadi ini mana buktinya biasanya oleh asesor ditanya seperti itu. Ketika kita bisa menyediakan video yang baik, maka nanti juga akan memudahkan prodi kita atau fakultas kita ketika ada akreditasi dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga mencantumkan logo identitas kita, logo Telkom University pada video tersebut dan diunggah di internet. Nah, terkait luaran karya ilmiah, jadi tadi setiap kegiatan Abdimas ini diarahkan untuk setidaknya mempunyai karya ilmiah. Yang pertama mungkin bisa berupa makalah di forum ilmiah yang keluarannya adalah proceeding. Yang kedua, misalkan artikel pada jurnal ilmiah. Jadi kalau Bapak Ibu semester kemarin memantau, sebetulnya PPM mengadakan seminar nasional hasil pengabdian kepada masyarakat 2 kali di semester yang lalu. Contohnya ini dan ini. Dan ini kemarin tuh istilahnya pemanasan dulu ya, supaya menjadi budaya kita ke depannya, agar setiap kegiatan Abdimas itu dilaporkan, dipresentasikan sebagai program diseminasi, dan saya kira tidak terlalu sulit karena kita hanya melakukan presentasi. Untuk proceeding itu semuanya insya Allah diterima, tetapi untuk jurnal nanti akan ada seleksi. Kalau di Telyu sendiri kita mempunyai jurnal charity terkait jurnal pengabdian kepada masyarakat. Untuk luaran lain ada berbagai macam
HKI dan luaran iptek lain, Bapak Ibu bisa menambahkan. Artinya dari kegiatan Abdimas ini kita bisa mempunyai luaran yang banyak, mungkin sesuai dengan konten yang dibuat Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait sertifikat kegiatan, pada dasarnya Direktorat PPM tidak mengeluarkan sertifikat kegiatan Abdimas karena sudah diwakili oleh SK. SK penetapan Abdimas itu sudah cukup bagi Bapak Ibu yang katakanlah melaporkan BKD-nya dan lain sebagainya. Tetapi ketika Bapak Ibu menginginkan sertifikat, nanti kami fasilitasi, tapi by request saja. Dan ini hanya untuk tim pelaksana. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan Abdimas di daerah tertentu dan ada pesertanya dan itu tidak diakomodasi oleh Direktorat PPM sertifikatnya, tapi Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri, mungkin di level fakultas atau di level prodi, maka Bapak Ibu bisa membuatnya. Lalu template e-sertifikat dan sertifikat adalah terlampir, nanti Bapak Ibu bisa mengklik ini ya untuk pengajuannya seperti apa gitu ya. Lalu yang terakhir mungkin ya ini terkait template dokumen-dokumen Abdimas yang terkait di panduan ini. Jadi ada berbagai macam template di sini. Bapak Ibu nanti bisa mengklik link ini, nanti akan keluar semua. Jadi tinggal mengikuti template ini dan Bapak Ibu bisa membuat proposal atau laporan akhir dan atau dokumen-dokumen terkait lainnya. Jadi kalau disamerikan, perubahan panduan Abdimas mulai tahun ini adalah yang pertama ada perubahan template proposal dan laporan akhir, ini mohon diperhatikan. Yang kedua adalah terdapat perubahan pelaporan keuangan yang sekarang harus mencantumkan setiap bukti pengeluaran di laporan akhirnya. Yang ketiga, setiap kegiatan Abdimas itu bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi setidaknya harus dibarengi dengan luaran ilmiah. Mungkin yang paling ringan adalah berupa proceeding, atau bisa berupa jurnal juga, atau bisa KI-KI lainnya gitu. Dan perlu diperhatikan juga kegiatan review paper ini mulai sekarang adalah bukan kegiatan Abdimas, tapi diakui di penunjang. Terus sebagai informasi, pembukaan Abdimas Dana Internal untuk periode ini akan dimulai dari 1 sampai 15 Februari 2022. Bapak Ibu silakan mulai mempersiapkan. Kami akan mulai membuka Ignatius dari 1 sampai 15 Februari. Mungkin sebelum saya tutup, saya ingin menunjukkan ini ya, menunjukkan dokumen-dokumen ini seperti apa. Sebentar. Nah ini ya, jadi ketika Bapak Ibu mengklik link tadi, di sini sudah ada template untuk semua proposal, untuk semua laporan, dan lain sebagainya, dan yang dibutuhkan. Contohnya pelayanan industri seperti ini ya, form pelaporan pelayanan industri. Nah ini sudah ada template-nya, Bapak Ibu silakan menyesuaikan isinya, ada lembar pengesahannya. Nah, ini silakan mengikuti saja template-template ini. Insya Allah semua skema sudah ada disediakan di sini. Di sini juga ada tersedia panduannya. Barangkali itu dari saya kembalikan ke Mas Adli. Baik, terima kasih atas penyampaian panduan pengabdian masyarakat. Baik. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh disampaikan pertanyaannya via kolom komentar. Silakan Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya, boleh dicantumkan pertanyaannya di kolom chat. Atau ingin berdialog langsung dengan narasumber kita, bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Oke, kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir yang telah kami cantumkan di dalam link chat hari ini. Baik, dari Bapak Bagus Aditya, untuk skema Abdimas pelaporan industri yang bisa diklaim berapa tahun terakhir. Gimana Pak Faisal? Ya, makasih Pak Bagus atas pertanyaannya. Jadi memang ada sedikit ini ya Pak. Ada sedikit perbedaan persepsi. Dulu tuh ada dosen proyek industri, padahal bisa diklaim di Abdimas tetapi tidak diklaim gitu ya.
Dan sebetulnya keperluan ini tuh kita bisa dimulai kembali di tahun ini. Kalaupun tahun-tahun yang terakhir sepertinya di-keep dulu aja, Pak. Karena mungkin prodi Bapak Ibu memerlukannya untuk akreditasi, nanti bisa dilaporkan saja ke kami. Tetapi untuk pelaporannya, sebetulnya kami sudah setiap TW dan setiap periode itu kami membuat laporan secara keseluruhan ya Abdimas, dan sudah disebarkan kemana-mana. Katakanlah jumlah Abdimasnya ada berapa, pendapatannya ada berapa, pendapatan eksternal ada berapa. Nah, kalau ada data baru nanti masuk ke Igrasias, dan waktu sekarang nanti akan terjadi ketidaksinkronan data. Ya, jadi Pak Bagus, mangga bisa dimulai dari tahun ini. Jadi kalau ketika pelaksanaan proyeknya di tahun ini, maka bisa diakui di Abdimas di periode ini. Katakanlah proyeknya 1 tahun, maka Bapak bisa mengklaimnya laporan kemajuan dulu. Jadi setidaknya ada keterangan dari mitra bahwa telah penyelesaiannya baru 50% atau 40%. Nanti silakan. Jadi bisa dipecah jadi 2 periode. Itu paling Bapak Bagus. Baik, sudah terjawab dari pertanyaan dari Pak Bagus. Silakan Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya, boleh bertanya ke bagian penelitian dan Abdimas. Bisa dicantumkan pertanyaannya di kolom chat, atau ingin berdialog langsung dengan narasumber bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi yang masih punya pertanyaan terkait penelitian maupun Abdimas, bisa langsung disampaikan di kolom chat atau berdialog langsung dengan narasumber dengan menggunakan fitur raise hand. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kita tutup sesi tanya jawab pada siang hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Ketua Kelompok Keahlian dan seluruh peneliti di lingkungan Universitas Telkom. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat, dan apabila masih ada pertanyaan bisa nanti langsung ditanyakan melalui hotline, baik itu hotline penelitian maupun hotline Abdimas. Baik, sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Diharapkan kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kameranya. Baik, tolong dibantu tim operator. Oke, diingatkan kembali bahwa kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kameranya. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, kami rasa cukup untuk penyampaian dan sosialisasi terkait panduan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Telkom. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya.
Lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.